Salat, tiang agama yang diabaikan. Saudaraku, salat bukan sekadar ritual harian. Salat adalah tiang utama dalam agama Islam. Ia adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimat ini bukan main-main. Meninggalkan salat dengan sengaja bukan hanya dianggap dosa besar, tapi bisa menyeret seseorang keluar dari lingkaran Islam jika hatinya benar-benar menolak kewajiban salat. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Jika salat seseorang baik, maka seluruh amal lainnya akan ikut baik. Tapi jika salatnya rusak, maka seluruh amal pun terancam hancur. Bayangkan, amalan-amalan yang lain seperti puasa, sedekah, haji, semuanya bisa tertolak hanya karena salat yang diabaikan. Namun hari ini, banyak orang yang mengaku muslim tapi merasa tenang-tenang saja saat meninggalkan salat. Ada yang menunda-nunda, ada yang tak pernah sempat, ada pula yang merasa cukup berbuat baik tanpa perlu salat. Padahal, salat adalah perintah langsung dari Allah, bukan lewat Jibril, tapi langsung diberikan kepada Nabi saat Isra dan Mi'raj. Betapa pentingnya salat, hingga Allah sendiri yang menyampaikannya. Maka, ketika seseorang mengabaikannya seumur hidup, apa yang tersisa untuk membela dirinya di hadapan malaikat? Apa yang akan menyelamatkannya di dalam gelapnya alam kubur? Detik pertama dalam kesendirian kubur. Setelah tanah selesai ditimbun dan semua orang kembali ke rumah masing-masing, ruh si mayit mulai mengalami fase baru, alam barzakh. Inilah alam peralihan antara dunia dan akhirat. Tempat di mana seseorang akan merasakan permulaan dari nasib kekalnya. Apakah akan berujung pada rahmat Allah atau murkanya? Bagi orang-orang yang beriman dan menjaga salatnya, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Ia diberi tempat lapang, diberi penerangan, dan wangi surgawi mulai mengalir. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah salat? Yang sepanjang hidupnya berpaling dari panggilan Allah? Kuburnya tidak seperti itu. Bahkan dari awal saja, ia sudah dihampiri dengan kegelapan dan kesempitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur bisa menghimpit seseorang sampai tulang-tulang rusuknya saling bertindihan. Dan itu bisa menjadi permulaan dari siksaan yang tak terputus. Bagi yang meninggalkan salat, detik pertama di alam kubur bukan ketenangan, melainkan teror. Sebab amal utama yang semestinya menjadi tamengnya di kubur, salat, tidak pernah ia lakukan. Alam kubur bukan sekadar tidur panjang. Di dalamnya, ruh sadar. Ia merasakan, ia menyesal. Tapi sayangnya, tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Penyesalan hanya menjadi beban yang menambah rasa sakit. Dan salah satu penyesalan terbesar adalah, mengapa aku tidak salat ketika masih punya waktu di dunia? Coba bayangkan. Saat di dunia kita sering tidur lebih awal atau begadang untuk hal-hal yang tak penting, namun kita abaikan salat. Saat itu, kita tak merasa apa-apa. Tapi di alam kubur, setiap rakaat yang pernah kita tinggalkan akan berubah menjadi beban. Dan sayangnya, tidak ada tombol ulang di sana. Malaikat Mungkar dan Nakir bertanya. Tak lama setelah tubuh dikuburkan, dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah datang menghampiri. Mungkar dan Nakir. Bukan malaikat dengan wujud lembut atau menenangkan, tapi sebaliknya. Mereka datang dengan rupa yang menakutkan, suara yang menggelegar, dan kehadiran yang mengguncang alam ruh. Mereka mendudukkan mayit dalam kuburnya, lalu mulai bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pertanyaan ini tampak sederhana. Namun di alam kubur, tidak semua orang bisa menjawab. Bukan karena lupa, tapi karena hatinya selama hidup tak pernah diisi dengan keimanan. Karena lisannya tak pernah basah dengan zikir. Dan karena tubuhnya tak pernah tunduk dalam sujud kepada Rabb-Nya. Bagi orang yang rajin salat, hatinya akan mantap menjawab. Allah akan kokohkan ia dengan jawaban yang benar. Tapi bagi orang yang tidak pernah salat, yang mengabaikan perintahnya, lisannya keluh, dadanya sesak. Ia hanya bisa berkata, "Hah? Aku tidak tahu." Jawaban ini bukan hanya menunjukkan kegagalan, tapi juga awal dari siksaan. Setelah itu kuburnya mulai menyempit.
Tempat yang tadinya berupa liang sempit itu berubah menjadi ruang tekanan yang menghancurkan. Ia dihantam dengan palu besar dari besi, seperti dalam hadis, yang jika palu itu digunakan untuk memukul gunung, maka hancurlah gunung itu. Tapi ia tidak mati. Ia merasakan sakitnya, terus-menerus. Semua itu terjadi karena satu hal yang ia anggap sepele di dunia, yaitu, ia meninggalkan salat. Bukan karena tidak tahu, tapi karena meremehkan. Ia tahu salat itu wajib, tapi ia memilih mengabaikannya. Dan sekarang, ia harus menghadapi pertanyaan yang tak bisa dijawab, dan siksa yang tak bisa dihindari. Wujud salat yang hilang. Saudaraku, dalam kehidupan dunia, banyak dari kita yang menganggap salat sebagai kewajiban yang bisa dinegosiasikan. Ketika sibuk, salat dilupakan. Ketika lelah, salat ditunda. Ketika malas, salat dianggap bisa diganti nanti. Tapi di alam kubur, semua kelalaian itu menjelma menjadi kenyataan yang mengerikan. Karena setiap amal akan datang dalam wujud yang nyata. Dan bagi mereka yang menjaga salat, amal itu akan menjadi teman setia. Ia akan datang dalam bentuk yang indah, duduk di sisi kanan mayit, dan berkata, "Aku adalah salatmu, aku akan menjagamu hari ini." Namun, bagi yang meninggalkan salat, yang bahkan tidak pernah mau menunaikannya, apa yang akan datang? Tidak ada. Yang datang justru adalah kehampaan. Dan kehampaan itu lebih menakutkan daripada siksaan, karena ia menandakan bahwa tak ada pertolongan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa orang yang mengabaikan salat akan dikelilingi oleh kegelapan dari 4 penjuru. Setiap arah ditutup. Tak ada celah cahaya. Tidak ada suara yang menenangkan. Dan tubuhnya diserang rasa dingin, sempit, dan sesak yang tak terlukiskan.